Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, Anda tentu tahu tentang film The Passion of the Christ yang disutradarai oleh Mel Gibson yang mengisahkan tentang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Film tersebut sesungguhnya digali dari keempat Injil, yakni Injil Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Selain itu, film itu juga diinspirasi dari hasil penglihatan Beata Anna Katarina Emmerich yang hidup dari tahun 1774 sampai 1824. Orang kudus ini selain mengalami penglihatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dia juga menerima anugerah stigmata. Dia ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan selama perjalanan kehidupannya. Dilansir dari yesaya.indosel.net, Beata Anna Katarina Emmerich dilahirkan pada tanggal 8 September 1774 di Flamski, wilayah Keuskupan Münster, Westphalia, Jerman. Anna Katarina berasal dari keluarga petani miskin dan kesehatannya kurang begitu baik semenjak ia masih kecil. Sejak kanak-kanak, Anna Katarina telah mendapat anugerah penglihatan dan nubuat. Penglihatan dan nubuat itu begitu sering sehingga Anna Katarina kecil beranggapan bahwa semua anak dapat melihat Yesus dan Bunda Maria, para kudus dan jiwa-jiwa di api penyucian. Ketika usianya 28 tahun 1802, dia masuk biara Agustinian di Agnetenburg, Julman, dan dalam biara ini ia puas diperlakukan sebagai yang terendah dalam biara. Para biarawati lainnya amat heran dan merasa terganggu oleh kemampuannya yang aneh, kesehatannya yang buruk, dan ekstasi-ekstasi yang dialaminya baik di gereja, di kamar tidur, maupun di tempat kerjanya. Sebab itu, ia diperlakukan dengan sikap antipati. Dan ketika biara ditutup atas instruksi pemerintah pada tahun 1811, Anna Katarina pindah ke rumah seorang janda miskin. Dan kesehatannya pun semakin memburuk dan akhirnya bukan menjadi pembantu, ia malahan menjadi pasien. Pada tanggal 29 Desember 1811, pukul 3 sore, Yesus yang tersalib menampakkan diri kepadanya dengan luka-lukanya yang memancarkan sinar cahaya. Sinar itu kemudian menembusi kedua tangan, kaki, dan lambungnya bagaikan panah. Stigmata di kepalanya yang dianugerahkan kepadanya saat usia 24 tahun juga mulai meneteskan darah hingga ia harus membalut kepalanya dengan perban. Dan pada tahun 1812, tanda salib muncul di dadanya. Karunia stigmata yang diterimanya disertai juga dengan karunia inedia, yaitu hidup tanpa makan, hidup tanpa makanan, hanya dari komunik kudus saja sepanjang hidupnya. Anna Katarina berusaha menyembunyikan luka-lukanya, tetapi kabar mengenai hal itu akhirnya tersebar juga. Dan Bapak Vikaris Jenderal menetapkan dilakukannya suatu penelitian yang panjang serta terperinci. Bapak Vikjen bersama 3 orang ahli medis melakukan penelitian dengan cermat dan seksama hingga mereka yakin akan kekudusan Beguine yang saleh. Pada tahun 1819, pemerintah melakukan penyelidikan mereka sendiri. Dalam keadaan sakit hampir mati, Anna Katarina dipenjarakan, diancam, dan ada di bawah pengawasan ketat 24 jam sehari. Setelah 3 minggu berlalu, komisi tersebut pada akhirnya menyerah. Mereka pergi tanpa menemukan sesuatu pun yang mencurigakan, tak dapat membujuk Anna Katarina untuk mengubah kesaksiannya, dan gagal mempublikasikan penemuan mereka. Ketika dipaksa melapor, mereka menyatakan bahwa fenomena tersebut palsu. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa mereka berkesimpulan demikian, atau mengapa mereka tidak mempublikasikan penemuan-penemuan mereka. Ketika seorang penulis bernama Clement Brentano mengunjunginya,
Anna Katarina mengatakan bahwa ia telah melihatnya dalam suatu penglihatan bahwa Clemens akan menuliskan catatan tentang penglihatan-penglihatan serta nubuat-nubuat yang diterimanya itu. Sepanjang musim panas tahun 1823, kesehatan Anna Katarina semakin memburuk. Seperti biasa, ia mempersembahkan segala penderitaannya dengan penderitaan Yesus, serta mempersembahkannya bagi keselamatan segenap umat manusia. Kemudian, Anna Katarina wafat pada tanggal 9 Februari 1824. Oleh karena tersiar kabar angin bahwa jenazahnya dicuri orang, maka kuburnya dibuka kembali 6 minggu kemudian dan didapati tubuhnya masih dalam keadaan segar tanpa tanda-tanda kerusakan. Jenazah Anna Katarina Emmerich dipindahkan ke gereja Salib Suci di Dülmen, Jerman pada tanggal 15 Februari 1975. Pada tahun 1833, tulisan-tulisan yang dibuat oleh Clement Brentano dipublikasikan sebagai Duka Cita Sengsara Tuhan Kita Yesus Kristus dari Meditasi Beata Anna Katarina Emmerich. Sementara banyak karya-karya wahyu yang demikian berhubungan erat dengan sisi kerohanian dan gagasan penerimaan wahyu, ketiga tulisan tersebut sungguh merupakan karangan yang terus terang dan jelas dengan rincian gambaran akan peristiwa-peristiwa dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Cukup banyak bagian dari tulisan Anna Katarina yang menjadi dasar pembuatan film The Passion of the Christ oleh Mel Gibson. Pada tanggal 24 April 2001, Anna Katarina Emmerich dimaklumkan sebagai venerabilis atau yang pantas dihormati, dan pada tanggal 3 Oktober 2004 dinyatakan sebagai beata yang berbahagia oleh Paus Yohanes Paulus II. Pestanya dirayakan pada tanggal 9 Februari. Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan, Beata Anna Katarina Emmerich mengisahkan duka cita sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan mengamalkannya dalam tubuhnya. Kenyataan mengenai putri petani miskin yang dengan gigih berusaha dekat dengan Tuhan dan kemudian terkenal sebagai mistikus dari tanah Munster, ini sungguh merupakan karya rahmat ilahi. Sahabat Oasis Sabda, semoga melalui pengalaman dari Santa Anna Katarina Emmerich ini dan juga film The Passion of Christ sungguh membangkitkan iman kita kepada Kristus yang sungguh-sungguh hidup bagi kita semua. Kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan membawa kita kepada keselamatan abadi. Tuhan memberkati dan Ave Maria.